Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mereview bagaimanakah tampilan atau interface dari 3 aplikasi video conference yang cukup terkenal saat ini, yang paling banyak digunakan oleh berbagai macam komunitas. Di antaranya yang pertama adalah Zoom tentu saja, kemudian yang kedua Google Meet, dan yang ketiga Microsoft Teams. Bagaimanakah interface ketiganya? Langsung saja kita lihat. Yang pertama adalah tampilan dari Zoom. Nah, ini adalah tampilan dari aplikasi Zoom versi PC ya. Untuk personal komputer di desktop saya gunakan saat ini. Ini interface awalnya dan bagaimanakah tampilan pada saat kita melakukan meeting. Nah, saat ini saya tidak melakukan meeting dengan peserta lainnya, hanya mereview bagaimana tampilan Zoom secara umum saja. Baik, kita klik start ya. Ini mengkoneksikan ke jaringan. Nah, ini tampilan pertamanya seperti ini join audio, share screen, invite, kemudian ini adalah tampilan, karena saya menggunakan tampilan layar yang diperluas, jadi ada 2 layar, jadi untuk tampilannya bisa dipisah seperti itu. Ini tampilan di layar satunya ada join audio, share screen, dan invite other, dan di layar satunya itu ada tampilan pada saat melakukan meeting di sini. Nah, ini tampilannya seperti ini. Bagaimana kalau kita tampilkan videonya? Kita lihat. Nah, ini adalah tampilan dari aplikasi Zoom versi PC. Nah, ini ada beberapa menu di sini. Ada menu security-nya. Ini adalah pengaturan bagaimanakah audien atau peserta dapat bergabung, apakah mereka bisa langsung bergabung atau kita juga bisa melakukan live meeting ya, jadi tertutup kalau kita tidak membuka lagi partisipan untuk bergabung. Ini waiting room, artinya peserta yang bergabung harus di approve dulu oleh admin. Ini kalau di uncheck maka siapapun bisa bergabung tanpa harus di approve oleh admin. Nah, untuk keamanan sebenarnya ini harus di checklist. Dan ini untuk share screen-nya bagi partisipan, apakah partisipan diizinkan untuk share screen. Nah, di sini di uncheck artinya tidak aktif, partisipan tidak bisa membagikan layarnya. Kemudian ini untuk chattingnya mereka diizinkan, ini untuk mengganti namanya, dan ini untuk meng-unmute. Artinya kan kita sebagai admin bisa mengheningkan, jadi memute istilahnya mic-nya peserta. Apabila ini di uncheck maka peserta itu tidak bisa meng-unmute mic-nya sendiri, tapi harus meminta diizinkan atau dilakukan unmute oleh admin. Tapi ini di uncheck artinya peserta bisa memute ataupun unmute diri mereka sendiri. Kemudian berikutnya ini adalah daftar partisipan. Jadi kalau diklik partisipannya di sini muncul pop-up yang baru, siapa saja yang hadir atau bergabung di meeting kita bisa juga mengundang ya, invite di sini, dan kita juga bisa melakukan mute all di menu partisipan di sini. Jadi mute all artinya semuanya nanti suaranya, mic-nya tidak akan berbunyi. Kemudian ini ada menu lainnya sama dengan menu yang tadi, hampir sama ya. Di sini ada mute participant you entry, apabila mereka masuk maka kalau ini dicek mereka masuk otomatis, mic-nya akan di mute. Kemudian menu-menu lainnya seperti ini ada ya. Kita juga bisa mute jadi kita di sini. Kita juga bisa melakukan rename nama, jadi bisa diubah. Untuk menu berikutnya adalah menu chatting. Jadi di sini kita bisa melakukan percakapan secara tertulis. Kita juga bisa mengupload file di sini melalui Dropbox, Microsoft OneDrive, Google Drive, Box, ataupun dari komputer kita. Kemudian menu lainnya di sini kita bisa mengatur dengan siapa saja partisipan bisa melakukan chatting. Bisa tidak diizinkan sama sekali, bisa dengan host saja, atau
dengan siapa saja secara publik, dan bisa juga melakukan chatting dengan siapa saja secara publik ataupun secara privat, artinya end to end ya, secara pribadi. Kemudian menu selanjutnya sama, hampir di semua aplikasi meeting itu ada share screen. Di sini kita bisa mengaktifkan apakah hanya satu partisipan saja yang bisa membagikan layar dalam satu waktu, tapi bisa juga ini apabila di checklist semua orang bisa menampilkan layarnya secara bersamaan. Ada juga advance-nya di sini ya. Kita bisa melakukan pengaturan siapa saja yang boleh membagikan, apakah hanya host ataukah boleh juga dilakukan oleh partisipan. Kemudian ada menu record di sini langsung ya, semuanya tampil di sini. Kemudian ada menu reaction. Reaction ada dua, ada tepuk tangan, ada jempol. Kemudian di sebelah kiri ini ada gambar mic, icon mic. Kita bisa mute ataupun meng-unmute. Kita juga bisa melakukan pengaturan mic mana saja yang akan bisa input ke dalam Zoom ini, aplikasi ini. Di sini ada pilihannya. Kemudian ada pilihan audionya juga. Kalau di stop maka tidak akan tampil. Kalau di start video akan tampil tentu saja. Kita bisa memilih source webcam yang mana yang akan ditampilkan di layar. Itu kemudian di sini di sebelah kanan itu ada menu end, ada icon end, artinya mengakhiri percakapan. Seperti itu untuk interface atau tampilan dasar dari aplikasi Zoom versi desktop ya. Oh ya, di sini tertutup oleh saya ya. Jadi di sebelah kiri itu ada mute mic dan stop video. Sebelah kanan yang terhalang oleh gambar saya di sini ada end di sini. Baik. Nah, sekarang sudah terlihat ya, sudah terlihat semua menunya. Di sini ada tombol end untuk mengakhiri meeting kita. Nah, itu baik kita akhiri ya meeting untuk di Zoom. Tampilannya seperti ini. Di atas ada meeting information. Ini ada meeting information yang di sini juga ditampilkan ada link untuk bergabung, bisa di copy misalkan seperti itu. Kemudian di sini juga enkripsinya, ada pengaturan enkripsi di sini. Di sini langsung muncul ada pengaturannya ya, bisa seperti itu. Nah, ini untuk pengaturannya ada general, video, audio, share screen, chat, virtual background. Ini virtual background bisa mengganti background kita. Misalkan di sini saya ganti dengan ini ya. Oh, tidak bisa semuanya ternyata, hanya sebagian. Oh ya, kemudian coba saya ganti lagi. Oh iya, di sini ada peringatan solid color video background is required, green color is preferred. Artinya disarankan background kita itu solid warnanya, berwarna-warni gitu ya, dan green color atau warna hijau yang disarankan karena tidak sempurna tampilannya seperti ini. Kita lihat ya, tidak sempurna. Di sebelah sini bisa badan saya itu ada yang transparan seperti itu. Maka sebaiknya kalau memang background kita tidak solid, tidak satu warna, maka sebaiknya tidak diubah ya backgroundnya. Tapi coba kita uncheck green screen-nya, ya ini juga tidak bisa ya, tidak bisa. Kita non tadi seperti itu. Kita juga bisa memutar layar kita ya, tampilan video kita seperti ini, seperti itu. Di sini ada pengaturan untuk recording, di manakah kita menyimpan hasil rekamannya. Ini pengaturan profil, ini statistiknya ada di sana, keyboard shortcut untuk melakukan fokus bagaimana itu seperti itu ya. Ini adalah tampilan menu pada aplikasi Zoom. Baik, kita akhiri. Kemudian itu yang pertama ya tentang Zoom, aplikasi Zoom. Kemudian yang kedua, aplikasi Google Meet. Nah, kalau Google Meet untuk versi
desktop tidak ada aplikasi khususnya, jadi bisa diakses melalui Chrome. Nah, saya kembali ke layar utama. Di sini saya login dengan akun dari organisasi saya, yaitu SMP Negeri 2 Kedung Jati. Jadi ini akunnya akun organisasi ya, akun sekolah. Robby Kadar Solihat, guru SMP Negeri 2 Kedung Jati. Jadi saya bisa melakukan panggilan secara khusus di kelas yang saya kelola di Google Classroom khusus untuk sekolah saya. Nah, ini adalah tampilan awal di Meet Google seperti itu setelah login tentunya. Dan ketika kita akan melakukan pertemuan di Google Meet, bisa melalui Google Classroom ataupun kita bisa secara manual langsung membuat rapat atau meeting di meetgoogle.com. Baik, kita klik di sini ya. Di sini bergabung atau mulai rapat. Di sini supaya jelas, misalkan rapat tim kurikulum. Bisa dijadwalkan atau langsung dilanjutkan. Kita tunggu interface-nya sampai seperti ini. Nah, ini adalah tampilan awal dari Google Meet setelah masuk ya. Ini belum bergabung ke meeting. Di sini kita bisa melakukan pengaturan terlebih dahulu. Yang pertama, pengaturan untuk mikrofon. Kita bisa ketika masuk bisa dinonaktifkan terlebih dahulu. Atau kameranya juga bisa dinonaktifkan terlebih dahulu. Atau kita juga bisa mengatur perubahan background. Di sini ada beberapa pilihan ya. Nah, untuk Google Meet itu tidak mengharuskan solid color, meskipun nanti tampilan di layarnya itu tidak terlalu sempurna. Jadi ini untuk blur ya, background blur. Ini tanpa background, perubahan background. Ini blur sedikit saja. Kalau ini blurnya banyak, kemudian ini kita ubah backgroundnya. Nah, karena layar di belakangnya tidak ada green screen-nya atau tidak ada warna solid, maka tidak terlalu sempurna juga ya tampilannya. Tapi ini masih mending dibandingkan dengan tadi aplikasi Zoom. Di sini banyak juga pilihannya. Misalkan kita menginginkan tampilannya di ruang belajar seperti ini. Nah, ruang belajar. Ini juga ruang belajar atau di dapur. Nah, ini dapurnya bagus ya dibandingkan dengan dapur saya yang ini. Nah, ini dapur saya, acak-acakan seperti itu. Nah, ini misalkan kita ubah ini saja ya, yang ini. Kemudian kita langsung klik gabung. Nah, langsung di sini ada link yang bisa dibagikan untuk anggota meeting kita, atau bisa langsung ditambahkan orang, nanti undangannya akan dikirimkan ke akun Google mereka. Kita tutup. Nah, ini tampilannya, tampilan utama dari aplikasi Google Meet. Di sini ada detail dari Google Meet kita, kemudian ada juga lampiran yang dari kalender ya. Kemudian berikutnya ada control host-nya di sini. Apakah ada akses cepat untuk host, kemudian ada bagikan layar untuk siapa saja di sini ya. Nah, kalau ini tidak aktifkan, maka layar peserta atau partisipan tidak bisa membagikan layarnya kecuali host. Kemudian peserta juga bisa mengirimkan chat di sini. Kalau ini tidak diaktifkan, maka peserta tidak melakukan pengiriman chat. Dan kalau ini diklik, semua penyetelan di sini, penyetelan audio, penyetelan video, dan kontrol hostnya. Kita tutup. Nah, itu ya untuk tampilan pengaturan keamanannya. Di sini ada tampilan mikrofon. Kita bisa mute atau unmute. Ini untuk mengakhiri. Jadi hati-hati kalau pada Zoom tadi di sebelah kanan ya. Kalau di sini di tengah-tengah, ini untuk mengakhiri. Kemudian di sebelahnya, sebelah kanannya tombol mengakhiri, ada tombol untuk nonaktif dan aktifkan kamera. Ini seperti itu. Kemudian ada menu raise hand. Nah, kalau di Zoom tadi sepertinya tidak ada raise hand-nya ya. Di sini ada raise hand. Ini jadi kalau kita mengeklik raise hand, maka akan muncul di tampilan layar kita ada tangan mengangkat seperti itu. Kemudian yang satunya untuk mempresentasikan.
bisa saksikan sama ya, bisa untuk jendela atau seluruh layar ditampilkan, ada hanya beberapa tab saja seperti itu. Kemudian di sini ada menu lainnya. Di sini ada untuk papan tulis, kita lihat papan tulisnya seperti apa. Ini nanti membuka papan tulis. Kita lihat papan tulis yang dibuka. Oh ya, papan tulis dari Google Chrome, Jamboard ya, untuk aplikasi Jamboard. Nah, ini merupakan pak dari G Suite untuk Jamboard ini. G Suite, jadi kita bisa membagikan gambar atau apapun di Jamboard ini. Ini direkomendasikan untuk Jamboard ini menggunakan tab ya, menggunakan tab. Kita tutup untuk boardnya. Kita juga bisa mengubah tata letak layar. Misalkan ini bisa diubah secara otomatis, disusun secara otomatis, atau bersusun kotak seperti ini, tampilkan seluruhnya. Kemudian atau hanya sorotan saja yang disorot yang muncul. Misalkan kita akan memunculkan satu partisipan atau hanya memunculkan pemateri saja bisa. Kemudian kita juga bisa mengatur yang muncul adalah yang menjadi sorotan dan partisipan ada di sebelah pinggirnya. Kita juga bisa mengubah tampilan di layar, itu bisa 16 orang, bisa lebih juga seperti itu ya. Nah, ini misalkan ini kan 16, kalau bersusunnya kita juga bisa sampai 49 orang di sini. Kalau satu kelas kan maksimum sepertinya 32. Setting di angka 42 seperti itu. Nah, ini kelebihan dari Google Meet. Meskipun gratis, tapi bisa diatur-atur seperti itu. Kemudian menu berikutnya adalah menu layar penuh. Ya, berarti artinya si tampilan di layar itu penuh seperti ini. Jadi menu bar untuk Windows-nya sudah tampil. Kita kembalikan keluar dari layar penuh. Kemudian menu, tetap di layar penuh saja ya. Kita coba di layar penuh saja. Kemudian kita juga bisa mengubah latar belakang setelah bergabung. Kita iseng-iseng mengubah latar belakang seperti ini. Kita akan otomatis mengecil layarnya dan muncul menu latar belakang. Kemudian mengaktifkan teks. Di sini ya, kita bisa mengaktifkan teks. Nah, teksnya diaktifkan. Kemudian kita nonaktifkan saja untuk teksnya. Kita gunakan ponsel untuk audio bisa juga, jadi si ponselnya nanti akan bertindak sebagai output audio kita, dimana akun kita diinstal tentunya ya. Kemudian yang lainnya ada laporan masalah, laporan penyalahgunaan, dan ada juga setelan. Kalau setelan ya sama tampilannya seperti tadi, hanya ada audio, video, dan control host. Kemudian di bagian atas kita kecilkan saja dulu karena agak sedikit tertutup. Kita keluar dari layar penuh. Nah, di bagian atas, kanan atas, di sini kita bisa menampilkan partisipan yang hadir di dalam meeting kita. Ini masih terlihat istri saya di belakang sedikit. Nggak apa-apa. Kemudian di sini juga kita bisa memunculkan menu chatting. Nah, kita bisa chatting dengan partisipan seperti itu. Di atas juga ada jam. Nah, ada jam ya, ada waktu, penunjuk waktu, dan di sini juga ada tampilan untuk kamera kita ya, kamera kita di sini. Tidak dapat menampilkan Anda dalam kotak di tata letak ini. Oh ya, kita bisa menampilkan, misalkan kita akan mempin partisipan kita, bisa, tapi dipin misalkan seperti itu, bisa dipin. Di sini karena hanya saya sendiri, maka yang tampil ya hanya saya sendiri, seperti itu. Nah, ini adalah tampilan umum dari aplikasi Google Meet. Bagaimana untuk aplikasi yang kedua ini? Sudah bisa membandingkan ya? Baik, kita akhiri. Kembali ke menu layar utama, dan yang ketiga adalah aplikasi Microsoft Teams.
Ini aplikasi Microsoft Teams versi desktop seperti ini. Nah, ada satu kelebihan dari aplikasi Microsoft Teams, yaitu berbeda dengan kedua aplikasi lainnya yang tadi ya, Zoom maupun Google Meet. Nah, untuk Microsoft Teams ini satu aplikasi untuk berbagai macam kegunaan. Di Microsoft Teams kita bisa mengelola kelas, jadi kita bisa membuat kelas di sini ya. Jadi tim Anda kan ada muncul di sini. Kita bisa membuat kelas di sini, jadi kelas IPA, kelas apa, sesuai dengan apa yang kita ampu misalkan. Di sini juga kita bisa mengelola tugas, mengelola kalender pertemuan, kalender rapat seperti itu bisa langsung di sini. Kita juga bisa melakukan panggilan end to end ya. Jadi sendiri, kita juga bisa membagikan file seperti itu. Jadi artinya berbeda dengan Google Meet maupun Zoom, Microsoft Teams selain digunakan untuk melakukan video conference atau online meeting, bisa juga digunakan untuk pengelolaan kelas sebagaimana aplikasi Google Classroom ya. Jadi kalau Google Classroom dengan Google Meet kan terpisah, tapi kalau dalam Microsoft Teams itu jadi satu. Seperti itu. Nah, baik, kita lihat bagaimanakah tampilan video conference atau rapat secara online di Microsoft Teams. Biasanya saya apabila akan melakukan meeting itu masuk ke kalender. Karena kalau ke panggilan itu biasanya hanya untuk panggilan cepat atau panggilan grup bisa ya. Tapi kalau rapat biasanya saya jadwalkan di sini, kita bisa mengatur jadwal rapat di sini. Atau apabila kita ingin melakukan rapat instan bisa, yaitu mengeklik rapat sekarang. Kita lihat saja ya. Karena hari ini hanya akan melakukan perbandingan saja. Nah, ini bisa diubah namanya, misalkan ini akun istri saya, tapi saya gunakan saja daripada harus login logout, login ya ke akun pribadi saya. Ini bisa kita gunakan, diganti. Apakah harus menggunakan akun Microsoft? Oh tidak, bisa juga menggunakan akun Gmail, bisa ya untuk masuk ke aplikasi Microsoft Teams ini. Nah, di sini tampilan awalnya kita bisa menonaktifkan mic, mengaktifkan kamera, bisa seperti itu. Seperti ini ya. Ini kita bisa mengkostumisasi tampilan background kita. Nah, ada yang berbeda juga dibandingkan dengan Zoom dan Google Meet tadi ya. Tampilan untuk penggantian backgroundnya jauh lebih halus menurut saya dibandingkan dengan dua aplikasi sebelumnya. Jadi kita bisa melakukan pergantian ya di sini. Kita bisa menambah sendiri background yang kita inginkan. Misalkan ini kita klik bergabung. Oh, ini tadi ada sedikit kendala ya di sistemnya. Kita ganti lagi backgroundnya, misal dengan ini ya, bergabung sekarang. Nah, kita tunggu sampai tampil seperti ini. Kita fullkan tampilannya. Nah, ini dia tampilan untuk Microsoft Teams. Nah, di sini nama akun kita di atas terlihat ya, kita harus lihat. Kemudian di sini ada, kalau diklik ini aktif, tapi kalau diklik lagi di sini akan terlihat siapa saja pesertanya. Kemudian ini menu chattingnya di atas. Kemudian untuk raise hand-nya di atas juga, angkat tangan Anda. Seperti itu ya. Nah, kita mengangkat tangan, maka akan tampil di layar peserta lain. Di foto kita, tangan kita mengangkat seperti itu, ada icon tangan mengangkat. Oh ya, ketika mengangkat tangan maka akan muncul di sini peringatan bahwa ada peserta yang mengangkat tangannya. Nah, ini seperti ini. Kalau ini dinonaktifkan maka akan hilang peringatannya. Ini diaktifkan, muncul lagi tangannya. Itu kemudian sebelah sini ada menu lainnya, sini ada pengaturan, galeri. Galerinya diaktifkan, kemudian detail rapatnya seperti apa, catatan rapat apa, ini masuk ke layar penuh, keterangan langsung, misalkan kita akan memunculkan subtitle
seperti itu, memulai perekaman. Kemudian di sini ada matikan video masuk, jadi semua video masuk mati, kemudian papan angka seperti ini ya. Nah, di sini menunya. Kemudian menu lainnya adalah untuk tampilan video. Kemudian untuk mute unmute, kemudian ada share screen dan tinggalkan rapat. Seperti ada tinggalkan, ada akhiri. Kalau untuk host nanti ada akhiri, kalau untuk peserta hanya tinggalkan saja. Kemudian ada pengelolaan lainnya. Di sini jangan izinkan peserta menyalakan suara. Di sini ya, bisa misalkan kalau ini diklik berarti semua peserta tidak bisa menghidupkan suaranya sendiri, harus melalui operator. Ini pengelolaan izin. Ini pengelolaan izin akan muncul ke pengaturan di office.com di admin. Kita tidak gunakan ini ya. Kita kembali lagi ke menu tampilan ini. Kita juga bisa mengunduh daftar kehadiran. Nah, ini salah satu kelebihannya juga. Di sini kita bisa mengunduh daftar kehadiran dalam bentuk Microsoft Excel. Siapa saja yang bergabung pada jam berapa dan siapa saja yang meninggalkan serta keterangan waktunya, seperti itu. Nah, itu kemudian di sini ada untuk beralih ke kamera yang mana. Misalkan ini, nah, kameranya tidak aktif ya. Jadi kamera saya hanya ada satu di sini. Jadi kembali lagi ke sini. Dengan kameranya, ini adalah tampilan dari Microsoft Teams. Berarti kita bisa membandingkan ya, bagaimanakah sebenarnya tampilan dari Microsoft Teams, Google Meet, dan aplikasi Zoom beserta kekurangan dan kelebihannya. Nah, bicara tentang data, jika saya bandingkan bahwa menggunakan Microsoft Teams itu video conference-nya atau online meeting-nya jauh lebih irit dibandingkan dengan menggunakan Google Meet dan aplikasi Zoom. Itu saja untuk pertemuan kali ini. Kita coba tinggalkan ya. Nah, ini kita tinggalkan, kita bisa menjadwalkan rapat baru. Khusus untuk bagaimana cara menjadwalkan rapat baru nanti akan dibahas di pertemuan berikutnya. Nah, baik, itu saja ya untuk video perbandingan 3 aplikasi online meeting atau video conference, yaitu Zoom, Google Meet, dan Microsoft Teams. Selanjutnya terserah Anda mau memilih yang mana, karena semuanya menyediakan layanan secara gratis. Tapi khusus untuk Zoom, layanan gratisnya dibatasi 40 menit saja, sementara untuk Google Meet dan Microsoft Teams itu tidak dibatasi waktu penggunaannya. Itu saja untuk video perbandingannya, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.